kepala desa itu tidak bisa pencitraan. Desa itu harus menjadi lumbung, jadi lumbung Asia, harus menjadi kekuatan bangsa. Kepala desa itu harus netral. Apabila nanti di dalam kampanye itu kepala desa melakukan atau terlibat dalam kampanye, tentu ini ada sanksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini kita akan membahas mengenai acara abdesi yang diselenggarakan di Jambi, tepatnya di Mendalo, Muara Jambi. Jadi tempat ini bagus sekali, Mendalo ini adalah pusat kampus Universitas Jambi. Sahabat-sahabatku, Anies Baswedan mengatakan di dalam abdesi itu bahwa desa itu harus maju karena semua kita ini pada hakikatnya itu berasal dari desa. Dan di desa itu, kepala desa itu tidak bisa pencitraan. Artinya apa? Artinya ketika jelek ya jelek. Ketika bagus, tentu masyarakat mengatakan bagus. Kemudian sahabat-sahabatku, mengenai yang dikatakan oleh Anies Baswedan, dikatakan bahwa desa itu harus menjadi lumbung. Dan lumbungnya itu ini lebih luas lagi menjadi lumbung Asia, kata Anies Baswedan. Kemudian juga desa ini harus menjadi kekuatan bangsa. Jadi salah satu kekuatan yang paling besar itu adalah desa. Karena banyaknya jumlah desa itu yang ada di Indonesia. Kemudian sahabat-sahabatku, anggaran desa perlu dinaikkan hampir 10%. Desa itu tidak mesti menjadi kota. Yang penting desa itu bisa mensejahterakan masyarakatnya, memakmurkan masyarakatnya, kemudian desa itu betah untuk ditinggalin. Nah sahabat-sahabatku, kemudian di acara abdesi ini ada yang menarik juga, yaitu adanya yang datang juga yaitu dari anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yaitu Totok Haryono. Nah, Totok Haryono ini dalam kesempatan ini mengatakan bahwa kepala desa itu nanti di pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu pemilu tahun 2004, harus netral. Karena fungsinya kepala desa itu adalah sebagai aparat, harus netral, tidak boleh terlibat mengikuti salah satu kontestan. Dan apabila nanti di dalam kampanye itu kepala desa melakukan atau terlibat dalam kampanye, tentu ini ada sanksinya. Nah sahabat-sahabatku, kita baca dulu pertama dari medcom.id, yang kemudian dari Metro Jambi. Di medcom.id yang berjudul Anies Baswedan ingin revisi Undang-Undang Desa agar sesuai kebutuhan masyarakat. Bakal calon presiden Anies Baswedan berkomitmen mengembalikan desa sebagai kekuatan utama bangsa. Ia menyinggung revisi Undang-Undang Desa. Undang-undang yang perlu direvisi, kata Anies dalam kegiatan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Jambi. Tepatnya yang dikatakan tadi adalah di Mendalo, Muara Jambi, Selasa 16 Juli tahun 2023. Menurut Anies, pengelolaan desa harus partisipatif, kemudian kesejahteraan semua orang yang bekerja di desa harus meningkat, dan dana desa harus meningkat hingga 10% dari yang ada sekarang. Itu mengenai berita apa yang disampaikan oleh capres kita, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kemudian saya juga kutip paparan yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Totok Haryono yang datang juga ke acara abdesi di Jambi tersebut. Saya baca dari metrojambi.com yang berjudul Kades Kampanye Pidana, Anies bicara desa lumbung Asia, Prabowo sebut abdesi teman seperjuangan. Sementara itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono yang juga hadir di acara abdesi mengingatkan para kepala desa untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilu 2024.
Saya ingatkan kawan-kawan kepala desa, agar tidak terlibat sebagai pelaksana kampanye saat pemilu 2024 karena ada unsur pidananya. Dia lalu mengutip pasal 180 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi beliau mengutip pasal 180 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan musyawarah desa. Jika ada Kepdes yang terlibat aktif sebagai pelaksana kampanye pada pemilu yang akan dikenakan tindak pidana sesuai pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pidananya adalah kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi tidak elok sahabat-sahabatku kalau kepala desa ini gara-gara terlibat dalam kampanye maka harus menerima kurungan. Untuk itu perlunya agar kepala desa dan seluruh perangkat desa dapat menjaga netralitas selama kampanye pemilu tahun 2004. Demikian sahabat-sahabatku, telah kita baca dari 2 media yang kita kutip. Jadi sahabat-sahabatku, dari acara abdesi yang diselenggarakan di Jambi tersebut cukup banyak yang diambil dari acara tersebut, terutama oleh kepala desa, karena apa yang disampaikan oleh capres yang datang kemarin itu isinya cukup bagus sekali yang perlu dilaksanakan. Jadi artinya jangan hanya teori yang dibawa, tapi apa yang disampaikan kemarin itu nantinya betul-betul dilaksanakan dan diwujudkan di desa masing-masing sekembalinya dari acara Rakernas yang diadakan di Jambi tersebut. Dan satu pengingat dari Bawaslu RI bahwa hati tak hati dengan jabatan atau kedudukan sebagai kepala desa. Jadi kalau bisa lebih aman netral saja sebagai kepala desa dalam pemilu tahun 2024 nanti yang akan kita laksanakan. Demikian saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.